Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Amelia Roza Destiani, SPSI, MPSI, Psikolog selaku pemateri. Yang kami hormati tim Solutiva Consulting Indonesia. Khususnya hormat kami kepada Bapak Ibu peserta webinar. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting ini dan selamat datang dalam acara webinar Self Healing dan Ramadan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Rafifah dari Solutiva Consulting Indonesia yang akan membersamai atau memandu jalannya webinar pada hari ini. Kemudian saya juga izin memperkenalkan sedikit terkait Solutiva Consulting yang mengadakan acara webinar gratis ini. Jadi mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengetahui ya. Jadi untuk Solutiva ini merupakan sebuah biro yang mana kami berfokus pada SDM dan asesmen. Kami memiliki klien dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah ataupun perusahaan industri dan lembaga pendidikan seperti Polres Depok, kemudian juga untuk perusahaan industri seperti perusahaan Astra, Kalbe, adapun lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah, sekolah Madaniyah, Aliklas, dan masih banyak lagi. Tapi kami juga melayani pribadi gitu ya, kami melayani tes IQ, kemudian juga tes bakat minat. Kami juga melayani psikotes untuk rekrutmen karyawan dan seandainya mungkin Bapak Ibu sekalian membutuhkan kebutuhan asesmen, nanti silakan bisa hubungi kami. Kami kebetulan juga dapat mengadakan asesmen secara online untuk seluruh Indonesia. Seperti itu. Kemudian, saat ini kami membuka proyek baru yaitu Solutiva Academy. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tidak asing lagi. Jadi Solutiva Academy ini berfokus kepada pelatihan untuk berbagai kebutuhan. Kami menyediakan pelatihan yang gratis maupun berbayar. Dan webinar gratis ini juga sebuah proyek yang rencananya akan diadakan rutin sebulan sekali dengan berbagai pemateri hebat yang mengangkat beragam tema penting yang bermanfaat untuk seluruh kalangan. Seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan nanti bisa follow Instagram kami melalui @solutiva.academy atau @solutiva-Indonesia. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, kalau gitu kita lanjut nih ke acara berikutnya. Tidak terasa gitu ya, Ramadan sudah di depan mata. Bulan istimewa yang kita tunggu-tunggu. Dan momen ini juga sebagai momen nih untuk kita bisa meningkatkan religiusitas kita. Dan selain itu, bulan Ramadan ini juga bisa jadi momen yang tepat nih untuk self-healing gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih self-healing itu sendiri? Dan bagaimana kaitannya dengan bulan Ramadan nih, dengan self healing. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran gitu ya, hari ini kita akan membahas lebih lanjut perihal self healing itu sendiri, kemudian ibadah di bulan Ramadan sebagai media self healing, kemudian dampak psikologis ibadah dan membuat jadwal kegiatan self healing di bulan Ramadan. Seperti itu. Oke, kemudian untuk materi ini disusun dan akan disampaikan oleh pemateri kami yaitu Ibu Amelia Roza Destiani, SPSI MPSI Psikolog. Sebelumnya saya izin memperkenalkan Ibu Amel terlebih dahulu. Oke. Oke, baik. Jadi pemateri kita hari ini Ibu Amelia, yang mana Ibu Amelia ini merupakan psikolog klinis dari Solutiva Consulting Indonesia. Beliau merupakan lulusan dari Magister Profesi Psikologi Universitas Islam Indonesia. Dan beliau sendiri sudah berkecimpung di dunia klinis maupun di dunia pengembangan sumber daya manusia selama 2 tahun terakhir ini. Seperti itu, dan di sini juga sudah hadir bersama kita Ibu Amelia Roza. Oke, selamat datang Ibu Amelia. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak Rafifa. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Ifa? Alhamdulillah baik Ibu Amel. Seperti yang kita ketahui gitu ya, sebentar lagi bulan Ramadan dan webinar ini sangat relate nih untuk kedepannya, untuk menghadapi bulan Ramadan ini dan gimana sih supaya lebih bermakna nih dengan self healing di bulan Ramadan gitu ya. Oke, mungkin bagi para peserta nih untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai mungkin boleh mengaktifkan kameranya agar lebih interaktif gitu ya. Dan untuk mempersingkat waktu juga, untuk Ibu Amel waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, atau mungkin agar lebih
santai gitu ya. Kesannya saya panggil teman-teman aja kali ya. Satu lagi teman-teman sekalian, saya Amelia, nanti ya bisa dipanggil dengan Amel. Saat ini saya domisilinya sedang di Jogja. Mungkin untuk perkenalan secara singkat, saya ingin tahu dong dari teman-teman, ini asalnya dari mana aja nih? Jangan-jangan ada juga nih yang sama dari Jogja gitu ya. Atau mungkin ada yang domisilinya dari tempat lain, mungkin boleh sambil tulis di kolom chat Zoom-nya ya, supaya kita saling tahu gitu. Jangan-jangan ada yang satu kota, seperti itu. Iya, Bekasi, Astag. oke. Mas Hadat dari Bekasi, terus dari Mbak Setnur Bekasi, Bandung, Bekasi, Tangsel, Karawang, dari Surabaya, wah Majalengka, wah ini kayaknya juga ada dari Majalengka nih, Mas Dikdoyo. Dari Lampung, wah teman-teman Sumatera juga ada nih di sini. Salatiga, ada lagi. Nggak ada yang dari Jogja ya ternyata ya. Di sini Jogja suasananya lagi mendung-mendung syahdu nih gitu ya. Di weekend ini pagi-pagi mendung syahdu gitu. Bogor, Sukabumi, Purwokerto. Wah, ini makanya perwakilan dari Jawa ada semua ya. Oh, di Bekasi juga mendung. Oke. Tangsel juga tanpa udan. Wede, nyanyi dong nih nanti Mbak Latifah. Oke, baik. Sebelumnya saya apresiasi banget nih teman-teman. Di sini ada 30 partisipan ya, kurang lebih berarti ada 28 peserta sudah bersedia gitu ya untuk kita sama-sama belajar gitu terkait self healing, terutama dalam memasuki bulan Ramadan di weekend mendung gitu ya. Padahal mungkin enaknya bobo-bobo cantik gitu ya, tapi di sini teman-teman bersedia gitu untuk menambah ilmu untuk kita belajar bareng-bareng. Keren. Ini Bogor juga mendung. Oh, kayaknya kita mendung semua kali ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya langsung share screen aja ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Oh, Majalengka juga mendung syahdu, kata Mbak Sofia. Wah, mendung semua nih. Oke, baik. Kalau begitu saya mulai untuk materinya. Udah terlihat ya untuk materinya ya? Sudah. Oke, baik. Self healing dan Ramadan. Jadi benar kata Mbak Ifah tadi, Ramadan sudah benar-benar di depan mata ya teman-teman. Ini mungkin kira-kira belum keluar sih hasil ininya gitu ya, tapi kemungkinan perkiraan di hari Selasa minggu depan ya. Berarti sekitar 3 hari lagi gitu kita menuju Ramadan. Jadi kita harus memanfaatkan gitu ya bulan Ramadan ini selain untuk meningkatkan spiritualitas kita juga untuk meningkatkan kesehatan kita, baik itu kesehatan dari segi fisik gitu ya maupun dari segi mental. Nah, saya lanjut dulu. Oke, kehidupan manusia itu kan kerap dihadapkan dengan masalah gitu ya, cobaan atau ujian gitu. Pasti akan ada aja momen di mana kita ada menghadapi masalah gitu ya, menghadapi hal-hal yang nggak sesuai gitu dengan harapan kita. Dan sebenarnya itu hal yang normal gitu ya, tekanan-tekanan yang kita hadapi dalam kehidupan itu hal yang normal. Tapi kalau tekanan atau masalah itu datangnya secara berulang dan kita tidak bisa merespon dengan tepat, permasalahan itu bisa menyebabkan menjadi masalah kesehatan mental gitu ya, atau bahkan gangguan kesehatan mental. Sehingga di sini perlu bagi kita untuk melatih diri gitu ya, untuk menyembuhkan gitu ketika terdapat permasalahan yang berulang dan kita tidak bisa merespon dengan baik. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan self healing gitu ya, atau penyembuhan secara pribadi gitu ya dengan diri sendiri. Nah, teman-teman pasti sering ya dengar kata-kata self healing gitu. Biasanya sih self healing dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Di sini saya ada kuis nih. Mungkin teman-teman boleh nih sambil tulis di kolom chat juga ya. Jadi ketika mendengar kata self healing, kira-kira apa sih yang terlintas di benak? Kayak misalnya mungkin teman ada yang ngomong nih, udah gue mau self healing dulu, misalnya kayak gitu. Biasanya kegiatan apa yang terlintas gitu ya di benak ketika ada seseorang atau bahkan diri kita sendiri gitu ya. Aduh, aku pengen self healing nih, aku butuh self healing nih kayak gitu. Jalan-jalan atau makan enak gitu ya, atau liburan, atau mungkin ada hal lain gitu yang terlintas ketika mendengar kata-kata self healing. Liburan, jalan-jalan, kajian, wah Masya Allah Mbak Sania, bisa juga kajian jadi self healing, jalan-jalan juga bisa liburan.
Oke, di sini mostly jawabannya liburan gitu ya. Me time, kata Mas Haddad. Oke, bisa juga. Muhasabah, bisa. Makan enak, wah iya itu saya tuh kadang. Kajian online, oke. Oke, jadi di sini memang mostly ya liburan gitu ya, kepada banyak self-talk, wah iya. Refreshing, melakukan kegiatan yang mengembalikan atau recharge kondisi tubuh. Oke, mantap. Ada lagi? Oke, jadi jawaban teman-teman ini nggak salah gitu ya. Tapi memang di saat ini pemahaman terkait self healing itu sebenarnya tidak sesuai gitu dengan makna dari segi psikologi sendiri. Terutama yang dimaknai dengan liburan gitu ya, atau mau makan enak atau jalan-jalan. Kadang kan self healing kita memaknainya dengan kayak semacam reward gitu ya setelah melalui tekanan atau mungkin ketika sedang di dalam tekanan ingin lepas sejenak ya dengan self healing gitu ya dengan liburan gitu. Nah, sebenarnya makna dari segi psikologisnya itu tidak seperti itu kalau terkait self healing. Untuk muhasabah, me time, kajian, self talk, nah itu bisa jadi salah satu metode. Namun sebelumnya kita harus memahami dulu gitu ya self healing itu apa. Saya akan lanjut dulu. Nah, jadi apa sih self healing itu gitu ya? Jadi self healing itu adalah suatu proses penyembuhan diri dengan menemukan dan memahami serta mampu mengambil tindakan untuk memproses penyembuhan akan tekanan atau luka batin yang dimiliki. Jadi dimaksud menemukan dan memahami ini adalah menemukan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri ini gitu ya untuk kemudian kita pahami. Setelah kita pahami baru kita mengambil tindakan gitu untuk memproses penyembuhan. Jadi tidak serta-merta langsung melakukan proses penyembuhan gitu ya melalui jalan-jalan tadi atau mungkin melalui makan enak atau mungkin melalui hal lainnya, tapi ada proses pemaknaan dulu nih ya, ada proses menemukan dulu dan menyadari dan memahami baru setelahnya kita ambil tindakan yang sesuai gitu ya dengan kondisi yang kita alami gitu, sesuai dengan kondisi yang sudah kita pahami juga. Seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata luka batin gitu ya. Sebenarnya luka batin itu apa? Jadi kalau luka batin itu adalah di mana luka atau mungkin emosi yang sebelumnya pernah kita rasakan gitu ya, emosi yang sangat kuat gitu, yang mungkin bisa jadi satu momen menimbulkan emosi yang kuat atau momen-momen kecil yang banyak yang menimbulkan emosi yang sama sehingga terkumpul kayak gitu. Nah, emosi-emosi itu ketidakmampuan kita dalam mengelola emosi itu membuat kita menekan gitu ya, merepress sehingga emosi itu eh, mungkin kita sadarinya hilang dalam pikiran atau ada dalam diri kita menjadi luka batin yang kita miliki. Nah, emosi-emosi itu memang terkesannya hilang gitu. Mungkin kita sudah tidak lagi merasakan karena kita mengabaikan atau mungkin merepress gitu. Tapi sebenarnya emosi itu masih ada dan dia memunculkan gitu ya atau menampilkan atau menampakkan emosinya itu ya melalui perilaku kita gitu ketika kita menghadapi suatu hal yang men-trigger gitu ya atau mungkin yang mengingatkan kita kembali akan suatu situasi di mana emosi itu awalnya muncul. Jadi kayak misalnya nih, ketika kita kecewa misalnya ya, ketika kita menetapkan suatu target gitu, tapi ternyata kita nggak bisa mencapai target itu sehingga kita merasa kecewa. Nah, kita tidak mampu nih gitu ya mengelola emosi kecewa yang kita rasakan sehingga kita kayak mengabaikan gitu ya dan menekan emosi itu sehingga ketika nanti ada momen di mana kita merasa kita nggak berhasil lagi, emosi itu akan muncul sehingga dalam bentuk perilaku gitu ya. Dan bahkan bisa jadi kita nggak sadar kayak, kok aku berperilaku seperti itu ya? Padahal kan harusnya biasa aja misalnya seperti itu. Padahal itu adalah efek dari emosi-emosi di masa lalu. Seperti itu proses luka batin gitu ya. Nah, self healing ini tujuannya adalah untuk menemukan itu, untuk menemukan ada luka batin atau mungkin emosi terpendam apa sih gitu ya yang ada dalam diri untuk kemudian kita pahami dan kita tindak lanjuti agar nanti ke depannya kita bisa menyadari gitu ya perilaku yang kita tampilkan ini karena apa seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini proses self healing itu akan melibatkan peran diri sendiri secara masif gitu ya dalam menyembuhkan luka batin. Jadi secara intens kita memang
Kalau self healing kan berbeda ya dengan terapi, dengan psikolog gitu ya. Kalau self healing kan kita benar-benar mengandalkan diri kita sendiri nih untuk mendorong diri untuk memahami dan juga mengatasi masalah. Kalau terapi bersama psikolog kan psikolog yang membantu kita gitu ya, memfasilitasi, menyertai. Sehingga di sini sangat melibatkan peran diri sendiri. Penyembuhan melalui proses peleburan emosi yang dirasakan dan perasaan individu yang selama ini terpendam. Peleburan emosi itu adalah proses pengelolaan gitu ya, pengelolaan emosi dari negatif menjadi positif yang selama ini terpendam. Diperlukan adanya usaha untuk mengelola emosi yang dirasakan ketika kembali mengingat atau tersentuh gitu ya dengan hal-hal yang menyakitkan batin. Nah, terdapat beberapa metode self healing yang bisa membantu kita gitu ya untuk mengelola emosi yang dirasakan yang nantinya akan saya bahas di slide yang lainnya. Kita selanjutnya bahas tentang tujuan self-healing dulu nih, teman-teman. Jadi tujuan dari self-healing itu adalah sebagai upaya untuk melatih diri dalam mengelola emosi negatif yang bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Lalu yang kedua, untuk mereduksi stres yang dialami. Lalu untuk membantu keluar dari belenggu gitu ya, ikatan tekanan dan luka batin yang belum dilepaskan dari dalam diri. Nah, metodenya apa saja gitu ya. Jadi untuk metode self healing ini ada 8, masih ada banyak hal lainnya lagi, tapi saya akan memfokuskan ke 8 ini dulu saja gitu ya. Jadi ada forgiveness atau pemaafan, ada gratitude, ada self compassion, mindfulness, positive self talk, expressive writing, relaksasi dan juga manajemen diri. Kita bahas satu-satu ya terkait metode self healing ini. Nah, pertama ada forgiveness nih teman-teman. Jadi forgiveness itu adalah proses upaya gitu ya untuk mengubah emosi negatif menjadi positif dengan cara melepaskan kemarahan, dendam, rasa sakit akibat luka batin yang dialami dengan orang lain. Jadi biasanya kalau forgiveness ini kita gunakan gitu ya ketika ada orang lain yang menyakiti kita seperti itu. Entah itu mungkin dari perilaku, dari sikap, atau mungkin dari cara bicaranya misalnya ya. Dan juga dari diri sendiri. Jadi kadang mungkin kita terlalu tinggi nih netapin standar gitu ya. Jadi kita nggak mencapainya dan kita jadi kecewa sama diri sendiri. Entah mungkin nggak berhasil capai itu karena memang keterbatasan kemampuan yang kita miliki, atau mungkin memang karena faktor eksternal gitu ya. Ada banyak kemungkinan. Nah, forgiveness di sini adalah membantu kita gitu ya untuk memaafkan orang lain maupun diri sendiri dengan tujuan untuk lebih menenangkan gitu ya emosi negatif sehingga bisa menjadi positif. Kesediaan untuk meninggalkan kekeliruan masa lalu yang menyakitkan. Tidak lagi mencari nilai dalam amarah dan juga kebencian dan menepis keinginan untuk menyakiti orang lain atau diri sendiri melalui pemaafan. Seperti itu untuk forgiveness ya. Kita lanjut ke metode yang berikutnya, yaitu ada gratitude atau bersyukur. Jadi di sini gratitude itu adalah sikap menerima segala hal yang telah diberikan oleh alam semesta dengan mengikuti alur proses kehidupan dan berusaha menerapkan sikap positif dalam setiap segmen kehidupan. Dengan bersyukur, dapat mengontrol pikiran-pikiran negatif dengan memetakan dalam pikiran bahwa segalanya itu sesuai yang terjadi adalah anugerah yang wajib disyukuri. Gratitude bermanfaat untuk mengurangi rasa sedih, gelisah, ketakutan akibat adanya ketidakpuasan terhadap hidup. Jadi dengan gratitude ini kita menyadari bahwa ada hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya gitu ya. Walaupun mungkin kita sudah mengatur rencana sebaik mungkin gitu ya dalam mencapai suatu hal, tapi ketika terdapat faktor eksternal gitu ya yang tidak kita duga-duga terjadi, itu bisa jadi mempengaruhi gitu ya rencana yang sudah kita buat. Nah, dengan gratitude ini setidaknya kita bisa menerima gitu hal-hal eksternal gitu ya yang tidak bisa kita kontrol sehingga kita bisa lebih bersikap tenang gitu setidaknya kita sudah berusaha seperti itu. Gratitude ini bisa mepet-mepet dengan forgiveness tadi ya. Untuk metode self healing ini memang tidak harus digunakan satu-satu saja gitu. Jadi bisa digabungkan juga misalnya forgiveness sekaligus gratitude misalnya seperti itu. Lalu kita lanjut
Ke metode yang berikutnya, yaitu ada self-compassion. Jadi self-compassion itu adalah kemampuan seseorang untuk turut merasakan apa yang tengah dirasakan oleh sesama yang sedang mengalami kesusahan atau memerlukan bantuan. Nah, di sini manfaatnya adalah munculnya pola pikir kepedulian terhadap sesama dengan sukarela membantu orang-orang di sekitarnya. Disadari atau tidak, setiap usaha yang kita lakukan gitu ya dalam membantu sesama itu akan menimbulkan perasaan kebahagiaan dari dalam diri. Mungkin pernah ada ya momen di mana ketika kita membantu orang yang dirasa benar-benar membutuhkan gitu ya, orang yang benar-benar merasa kesulitan dan ketika kita selesai atau mungkin berusaha gitu ya membantu mereka, ada rasa senang gitu karena berhasil membantu, apalagi ketika respon dari orang tersebut mungkin ya menunjukkan bahwa mereka sangat terbantu, itu akan ada perasaan kebahagiaan tersendiri gitu ya yang muncul dari dalam diri. Kita lanjut. Metode yang berikutnya ada mindfulness. Ini mungkin cukup umum juga gitu ya, berseliweran di konten-konten psikologi ya, mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah kesadaran secara utuh yang dilakukan seseorang untuk menikmati setiap keadaan, pengalaman, dan penerimaan yang dihadapi tanpa memberikan tanggapan atau penilaian terhadap keadaan tersebut. Penerapannya adalah merasakan segala emosi yang ada, segala emosi yang dimiliki, pikiran yang muncul, serta perasaan yang berkecamuk untuk kemudian secara perlahan diekspresikan melalui hal positif. Berfokus pada satu hal tanpa mengabaikan hal lain di sekitarnya. Jadi terkadang kita dalam beraktivitas gitu ya, karena mungkin rutinitas ya udah rutinitas, jadi kita kayak robot aja gitu. Jadi kita kayak ya udah dalam keseharian bangun, terus ke kamar mandi gitu ya, sikat gigi, ambil wudhu, sholat dan seterusnya karena sudah rutin. Jadi kita kayak bengong gitu. Jadi kita kayak nggak sadar gitu kalau kita melakukan aktivitas itu karena sudah rutin. Bahkan mungkin di motor pernah ada nggak yang kadang mungkin karena saking capeknya ya, atau mungkin karena sudah rutin juga sambil bawa kendaraan itu sambil bengong gitu. Maksudnya pikirannya kemana-kemana gitu, nggak terlalu fokus ke jalan. Ujung-ujungnya udah nyampe aja gitu ya, tiba-tiba loh, kok udah mau deket rumah nih gitu. Nah, itu berarti tandanya kita nggak mindful gitu dalam berkegiatan. Nah, dengan kita mindfulness ini gitu ya, dengan kita menerapkan mindfulness ini, kita bisa menyadari secara utuh. Sebenarnya emosi apa sih yang kita rasain gitu ya ketika kita dilibatkan akan suatu situasi gitu ya, berada dalam suatu kondisi gitu. Kita merasakan apa sih sebenarnya? Oh, ternyata aku sedih nih, kayak gitu misalnya. Oke, aku sedih. Kenapa ya aku sedih gitu? Ada pikiran apa ya yang muncul gitu? Oh, pikiranku muncul karena aku merasa gagal misalnya seperti itu. Makanya aku jadinya sedih. Makanya emosiku jadinya berkecamuk antara sedih, kecewa, ingin perasaan bersalah misalnya gitu ya, menyalahkan diri sendiri. Nah, kemudian ketika sudah menyadari emosi-emosi negatif itu, kita bisa mengekspresikannya atau menyalurkannya gitu ya dengan kegiatan-kegiatan positif. Oke, memang aku gagal dalam artian nggak sesuai dengan harapanku nih, tapi kan setidaknya aku sudah melakukan hal ini, misalnya seperti itu. Jadi bisa kembali diingat lagi gitu ya, maksudnya jadinya bisa lebih diekspresikan ke hal yang positif gitu. Walaupun emang emosi kita negatif gitu. Kita tidak bisa pungkiri gitu ya. Kejadian negatif pasti akan menimbulkan emosi yang negatif juga. Kejadian yang tidak menyenangkan pasti menimbulkan emosi yang tidak menyenangkan juga gitu. Sehingga dari sini ketika kita sadar secara mindful, kita bisa berperilaku yang baik gitu. Walaupun kita sedih ya kita nggak yang marah-marah kepada semua orang misalnya gitu ya. Tapi kita setidaknya bisa lebih memikirkan gitu tindakan apa nih yang bisa kita lakukan setidaknya untuk menyalurkan emosi negatif tapi dengan tetap memperhatikan orang-orang di sekitar seperti itu. Kita lanjut metode yang berikutnya. Metode self healing yang kelima itu adalah positive self talk. Tadi ada yang jawab ya, self talk benar. Jadi self talk itu merupakan salah satu metode self healing yang bisa kita gunakan. Positif self-talk sendiri itu adalah dialog yang dilakukan secara terstruktur antara diri sendiri. Manfaatnya adalah mampu mengevaluasi tindakan yang dilakukan untuk memunculkan hal-hal positif, mengubah suasana hati menjadi lebih baik, dan membantu memberi energi positif melalui kata-kata positif.
penerapannya dengan mengarahkan individu terkait pemikiran yang tidak logis dan memunculkan pikiran yang berpotensi mengubah keadaan maupun perasaan negatif menjadi positif melalui pikiran yang rasional. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau berdasarkan teorinya CBT gitu ya, Cognitive Behavior Therapy, pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi ketika kita menghadapi suatu kondisi gitu ya, ketika kita berada di suatu kondisi, sebenarnya kondisi itu netral, tergantung bagaimana cara kita memaknai kondisi tersebut. Kalau misalnya memang kondisinya tiba-tiba kebanjiran misalnya gitu ya, terus kita memaknainya adalah, aduh ribet nih nanti beberesnya misalnya gitu ya, ribet nih nanti ngepel-ngepelnya gitu, belum lagi ada kerjaan lain, shalalala gitu ya, sehingga dari pikiran ini efeknya ke emosi, emosinya kita jadinya marah gitu, lalu kita jadinya em, kemarahnya kalau banjir terus kita mesti beres-beres, mana kita juga lagi ada kerjaan misalnya gitu, nah itu kan lebih kemarah, sehingga perilaku yang ditampilkan jadinya destruktif juga gitu ya, karena marahnya kepada siapa gitu, marah-marah kepada orang-orang atau gimana perilakunya gitu. Nah dari situ kita bisa merubah gitu pikirannya. Ya memang sih banjir gitu ya, memang sih kita harus beres-beres, tapi ya setidaknya kan aku nggak beres-beres sendiri. Misalnya ada keluarga yang juga nanti bantu, dan juga masih bisa kok infoin ke atasan kalau ini lagi kebanjiran nih, jadi sepertinya nyelesain tugasnya agak minta ada tenggat waktu yang lebih, misalnya seperti itu. Jadi akan ada hal-hal baru. Nah, ketika itu terjadi, kita bisa nih menggunakan positive self-talk gitu ya, bahwa ya tenang aja gitu walaupun memang kondisinya banjir dan memang bikin suasana hati kita jadinya nggak mood gitu ya, jadinya marah, jadinya sebel, cemas juga mungkin karena kerjaan jadi tertunda, ya kita bisa membantu memberikan energi positif gitu kepada diri kita sendiri melalui kata-kata positif juga, tenang aja bisa kok gitu, atau mungkin ya tenang aja terkait kerjaan kan nanti kita bisa diskusiin kok ke atasan baiknya gimana, win-win solutionnya gimana, karena kan toh kondisi banjir juga di luar perkiraan kita misalnya seperti itu. Jadi tujuan self talk itu adalah ya untuk menenangkan diri sendiri gitu ya melalui kata-kata positif seperti itu. Kita lanjut ke metode yang berikutnya. Yang keenam, yaitu expressive writing. Jadi expressive writing ini adalah proses menulis dengan gaya bebas dan meluapkan segala emosi yang dimiliki dapat menjadi media terapi yang efisien. Dengan menuangkan segala ide serta pikiran negatif yang dirasa melalui tulisan, individu dapat mengontrol luapan emosi yang sedang dihadapi. Setelah mengungkapkan emosi dengan media tulisan, individu dapat mengeksplorasi reaksi diri terhadap suatu keadaan, lalu mendorong diri untuk menyadari perilaku dan memahami diri sendiri. Nah, proses menulis ini biasanya bisa melalui menulis diary gitu ya. Kayak mungkin dulu zaman kita masih kecil, menulis diary, atau mungkin ada juga menulis tentang hal-hal yang disyukuri gitu ya. Atau mungkin menulis ketika emosi sedang bergejolak juga langsung menulis juga bisa seperti itu. Untuk metode ini bisa digunakan untuk orang-orang yang mungkin memang tipikalnya mendem gitu ya ketika merasakan emosi yang tinggi gitu ya. Sebenarnya bisa juga kok digunakan untuk orang-orang yang sangat ekspresif ya. Tujuannya adalah supaya setidaknya bisa disalurkannya melalui tulisan gitu. Karena khawatirnya kalau tetap disalurkan dengan terbuka karena tipikalnya ekspresif, mungkin takutnya akan menyakiti orang lain gitu ya, sehingga bisa melalui tulisan. Nah, dengan proses menulis ini kita akan tanpa sadar kita harus menulis secara terstruktur gitu ya. Aku marah misalnya, aku marah soalnya aku perlakukan tidak baik gitu oleh orang-orang lain, aku dibilang apa-apa-apa-apa. Itu kan tanpa sadar kita jadinya menstrukturisasi emosi yang kita rasakan gitu ya. Penyebabnya kenapa kita merasakan emosi itu, sehingga lebih terstruktur dalam bentuk tulisan dan kita tetap bisa mengontrol luapan emosi yang kita rasakan gitu ya. Boleh tulisannya sambil acak-acakan gitu ya, yang penting tersalurkan, yang penting tetap tertulis gitu ya, yang penting bisa dibaca lagi untuk kemudian nanti setelah kita sudah puas gitu ya, mencoret-coret dalam bentuk tulisan, kita bisa mengeksplorasi lagi nih kayak
oh ternyata aku emosi ya ketika aku diperlakukan kayak gitu sama orang lain kayak gitu. Sehingga ketika kita menyadari hal itu dan kita berada di situasi yang seperti itu lagi, kita bisa lebih menyadari bahwa wah ini aku lagi direndahin nih misalnya gitu ya. Oke, bias kalau kemarin ketika aku direndahin, aku perasaannya marah gitu, perasaanku sedih kayak gitu. Nah, berarti aku harus bisa lebih mengontrol perilakuku nih. Oke, senyum aja misalnya gitu ya, atau cengar-cengir aja misalnya kayak gitu. Jadinya kan kita bisa lebih mengontrol perilaku gitu ya, walaupun emosi tetap ada, emosi negatifnya tetap ada, tapi setidaknya kita bisa menyalurkan emosinya itu dengan cara yang baik seperti itu. Kita lanjut untuk metode yang selanjutnya yaitu relaksasi. Jadi di sini relaksasi itu adalah teknik untuk meregangkan otot tubuh dan menenangkan jiwa. Ketenangan yang dirasakan ketika relaksasi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kecemasan. Nah, salah satu relaksasi yang dapat diterapkan yaitu relaksasi nafas, yakni dengan memposisikan tubuh senyaman mungkin dan menyadari ritme pernapasan yang dirasakan. Biasanya untuk metode relaksasi ini digunakan untuk ketika berada di kondisi-kondisi yang membuat kita merasa cemas gitu ya. Contohnya kayak mungkin mau presentasi gitu, atau mungkin mau bertemu orang penting untuk pertama kalinya seperti itu. Nah, teknik relaksasi ini bisa digunakan gitu ya untuk setidaknya menenangkan diri sehingga nantinya kita bisa berperilaku atau mungkin bersikap sesuai dengan keinginan kita dalam artian sesuai dengan rencana gitu ya. Karena kan kadang kalau misalnya kita cemas, semuanya akan blank gitu ya, semuanya akan hilang sehingga perlu relaksasi ini untuk lebih menenangkan diri. Nah, relaksasi itu ada banyak jenisnya. Salah satunya yang paling mudah untuk dilakukan adalah relaksasi nafas ya. Jadi ketika kita merasakan cemas, kita bisa hening sejenak, diam sejenak, mungkin cari tempat-tempat sepi dalam artian yang tidak diganggu oleh orang lain dan orang lain juga tidak memperhatikan kita gitu ya. Jadi kayak duduk, pasang posisi duduk senyaman mungkin, sambil mejem boleh, terus bernafas. Bernafasnya biasa aja, nafas dalam, jadi tarik nafas dalam, lalu buang gitu ya. Nah, itu dalam usahakan buat ritme pernafasannya itu lambat, karena kan kadang kalau kita cemas, itu kita nafasnya cepat ya, tanpa kita sadari. Nah, kita perlu mengontrol nafas itu tuh, supaya kita bisa lebih tenang juga, seperti itu. Selain relaksasi nafas, kita juga bisa menggunakan relaksasi lainnya, jadi ada butterfly hug namanya. Butterfly hug itu kurang lebih sama sebenarnya, relaksasi napas juga, namun disertai dengan sikap tubuh kita yang memeluk diri sendiri. Jadi kayak misalnya kita sambil senderan nih, terus kita sambil kayak gini gitu ya, memeluk diri sendiri gitu, lalu sambil mejem, sambil nafas, sambil tangan kita secara perlahan-lahan menepuk pundak kita. Kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin bahasanya ngepuk-pukin diri sendiri lah gitu ya. Tapi ini sambil bernafas, nafasnya pun juga diatur ritme pernafasannya. Nah, setelah itu biasanya akan lebih merasa tenang dan pikiran kita pun akan lebih fresh gitu ya. Maksudnya akan lebih jalan gitu untuk menghadapi hal-hal baru atau ya menghadapi presentasi atau mungkin hal-hal baru seperti itu. Itu untuk metode self-healing yang ketujuh. Kita lanjut metode self-healing yang kedelapan, yaitu ada manajemen diri. Jadi memposisikan segala hal itu dengan baik dan teratur, berkaitan dengan pemanfaatan waktu, pilihan hidup, kegiatan, kepentingan, serta keseimbangan fisik dan mental. Manfaatnya adalah mendorong individu untuk melakukan kegiatan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan kemampuan, mampu menentukan target, dan meningkatkan kesadaran pada diri sendiri. Penerapannya adalah menulis tujuan hidup, berusaha memetakan dari hal prioritas hingga hal yang tidak mendesak, mengatur waktu, dan sebagainya. Nah, dengan manajemen diri ini kita jadinya lebih aware gitu ya terkait kemampuan yang kita miliki. Kira-kira dalam sehari ini kita bisa ngelakuin apa aja ya gitu. Jadi kita lebih teratur gitu dalam berkegiatan. Memang sih mungkin ada tipikal-tipikal yang senangnya fleksibel aja gitu ya. Yang senangnya tiba-tiba ngelakuin ini, tiba-tiba ngelakuin itu, ya itu juga nggak masalah. Tapi setidaknya menentukan kepentingan gitu ya, kepentingan dalam artian ya mempertimbangkan keseimbangan fisik dan mental juga. Kalau misalnya kita sudah sangat capek sekali gitu ya, ya sudah cukup sampai situ aja kegiatannya gitu ya. Untuk kegiatan lainnya yang mungkin dirasa tidak terlalu urgent atau tidak terlalu mendesak ya masih bisa kita tunda
ya kita lakukan besok aja gitu. Kita memprioritaskan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang penting karena kita memperhatikan kondisi kesehatan kita juga gitu, baik mental maupun fisik gitu ya. Karena kan mungkin tanpa kita sadari ketika, ya khususnya ketika bekerja mungkin ya, ketika kita bekerja, ya kita menunda makan, terus kita juga menunda untuk apa ya, untuk setidaknya sekedar nafas sejenak gitu ya, karena mungkin kita kepikirannya deadline, deadline, deadline gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita masih bisa mengatur waktu gitu ya, masih bisa menentukan skala prioritas, kita masih bisa menyeimbangkan nih antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita. Sehingga manajemen diri ini penting untuk menjadi salah satu metode self healing yang kita lakukan gitu ya ketika kita mengalami tekanan atau mungkin kondisi sehari-hari. Nah, lanjut. Nah, dari 8 metode self-healing yang ada tadi ya, yang ini forgiveness, gratitude, self-compassion, mindfulness, positive self-talk, expressive writing, relaksasi, dan manajemen diri, metode mana sih yang sering gitu ya, atau mungkin pernah teman-teman terapkan, mungkin boleh nih sambil ketik di kolom chat ya. Kalau saya sih biasanya paling sering itu relaksasi ya kayaknya, karena kadang ada aja kegiatan-kegiatan, atau mungkin hal-hal baru yang mendesak, nggak hal-hal baru juga, kadang relaksasi juga sih ya, kayak misalnya tiba-tiba diminta buat apa dan itu mendesak dan nggak ada persiapan gitu ya, sehingga perlu relaksasi dulu sejenak gitu supaya tenang dan bisa mikir panjang. Kalau teman-teman biasanya apa nih? Boleh ketik di kolom chat, boleh juga mungkin kalau ada yang mau unmute gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol juga dipersilahkan. Oke. Kalau Mbak Iva, biasanya apa nih Mbak Iva? Kalau saya pribadi sih pernah gratitude ya, jadi buat jurnal gratitude gitu setiap harinya. Jadi walaupun mungkin di hari itu ada aja hal-hal yang nyebelin gitu, ya, yang bikin Mm, emosi, tapi ketika kita nulis jurnal gratitude itu, kita nulis apa aja sih hal-hal yang bikin kita tuh bersyukur, itu bikin kita ngerasa, oh ternyata nggak seburuk itu kok hari ini gitu. Dan itu juga mm, bisa dilihat dari hal-hal kecil gitu, nggak selalu hal-hal yang besar gitu. Mungkin hari ini mm, udah makan nasi Padang, itu aja kan udah bikin seneng. Nah, itu kan udah bikin mm, kita ngerasa bersyukur gitu. mm, Itu mm, sih, Bu mm. Amel. Oke, makasih Mbak Iva. Oh ya, gratitude. Ya, benar-benar kadang kita nggak menyadari em, hal-hal menyenangkan gitu ya, karena mungkin sering kita rasakan, sehingga kita perlu untuk menulis, untuk nanti kita baca lagi kayak, oh iya ya, ini ternyata menyenangkan ya, ternyata hari ini nggak seburuk itu ya. Saya coba baca chat yang ada di Zoom. Oke, Mas Fauzan relaksasi. Kalau Mas Aziz relaksasi, biasanya ketika waktu berbicara di depan banyak orang. Oke, Mbak Nida juga relaksasi, Mas Syahria juga, Mbak Sania expressive writing dan manajemen diri. Oke, kalau Mas Haddad positive self talk, Mbak Setnur manajemen diri, Mbak Kumala expressive writing. Lalu Mas Rizky manajemen diri, Mas Pratama positive self talk. Oke, Mbak Kumala mungkin mau ceritain sedikit nih Mbak, untuk expressive writing-nya biasanya dilakukannya ketika apa seperti itu? Paling tiap ini sih, tiap selesai kerja gitu. Jadi ya ditulis gitu. Kegiatan Hmm, sehari-hari yang emang ada yang nyebelin, ada yang bikin hmm, bahagia kayak gitu. Jadi biar hmm. suatu saat gak kekontrol dirinya, jadi bisa baca hal-hal kegiatan yang sebelumnya gitu udah dilakuin gitu. Oke. Jadi kayak kayak semacam nulis diary juga gitu ya Mbak Kumala ya? Iya, iya gitu. Hmm. Oke, keren, keren, keren. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau sharing juga nih terkait metode yang digunakan. Mas Haddad mungkin. Mas Haddad gimana? Mas Haddad bersedia untuk sharing-sharing? Oke, baik, nggak apa-apa. Kalau belum bersedia, mungkin teman-teman yang lain. Oke, kalau misalnya nanti mau sharing-sharing, dipersilahkan. Ini saya lanjut dulu ya ke materi yang berikutnya. Nah, jadi dalam psikologi gitu ya, ada terapi psikologis yang memang biasanya diberikan untuk klien gitu ya,
yang mengalami masalah kesehatan mental ataupun gangguan kesehatan mental. Jadi psikoterapi itu ada berbagai banyak ragamnya gitu ya. Ada psikoterapi melalui CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang mana terkait dengan perilaku dan juga pikiran. Ada juga psikoterapi dengan menggunakan konsep dasarnya Freud gitu ya, psikoanalisa, yang biasanya juga ada yang terkait humanistik gitu ya, kayak client center dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam pun juga ada psikoterapi gitu ya, yang digunakan untuk mengatasi masalah mental dan perilaku dengan menggunakan prinsip Al-Quran dan hadis. Biasanya landasannya akan Al-Quran dan juga hadis. Nah, psikoterapi Islam itu cenderung mengadopsi bentuk-bentuk ibadah sebagai metode terapi. Psikoterapi Islam itu meyakini bahwa keimanan dan kedekatan kita dengan Sang Pencipta itu akan menjadi kekuatan yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah psikologis seseorang. Islamic Self-Therapy merupakan penerapan psikoterapi dalam perspektif Islam dengan cara melakukannya secara mandiri. Oke, kita lanjut. Nah, ada kuis yang kedua nih teman-teman. Berdasarkan tadi metode-metode self-healing gitu ya yang sudah kita pelajari bareng-bareng, kira-kira ibadah apa sih yang dapat menjadi media self-healing gitu ya di bulan Ramadan? Apakah puasa, apakah sholat, apakah zikir gitu ya, ataukah ada ibadah lainnya, atau bahkan semuanya gitu yang ada di pilihan jawaban. Boleh nih teman-teman sambil ketik di kolom chat juga ya. Tadi kan kita sudah mempelajari metode self healing itu tadi ada self talk gitu ya, ada gratitude juga, ada self compassion ya tadi membantu orang lain, terus juga ada forgiveness, memaafkan, ada mindfulness juga gitu ya, fokus dalam melakukan suatu hal dan ada berbagai hal lainnya. Ini saya sambil baca di chat. Semuanya oke. Mbak Sania, Mbak Nida, Mbak Syahria, Mbak Sofia, semuanya. Iya, betul. Jadi semua yang ada, yang tertulis di sini gitu ya, dan nantinya ada tambahan ibadah lain, itu bisa menjadi media gitu ya, self healing kita. Tidak hanya di bulan Ramadan saja sebenarnya, jadi bisa dalam keseharian juga. Seperti itu. Bisa berzikir sela-sela waktu senggang kita. Betul. Bisa juga berzikir sela-sela waktu senggang gitu ya, sambil ngapain, sambil zikir, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ibadah di bulan Ramadan sebagai media self-healing. Apa saja sih ibadahnya gitu ya yang bisa diterapkan? Di sini saya tidak menyampaikan semua ibadahnya gitu ya. Jadi ini yang secara umumnya saja, yang pastinya akan secara luas gitu ya. Ibadah-ibadah yang lainnya pun bisa juga diterapkan dan akan menjadi media sebagai self-healing juga gitu. Nah, yang pertama itu ada puasa. Jadi di sini puasa itu berarti menahan diri dari makan, minum, perbuatan buruk gitu ya, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan. Dimulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, puasa ini sendiri dapat melatih diri untuk menguasai dan mengontrol dorongan emosi, sehingga dapat lebih sabar dan tenang ketika menghadapi masalah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada zikir. Ya, zikir itu adalah mengingat, menyebut, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan energi positif bagi rohani, yakni berupa ketentraman hati. Dari zikir itu mampu menenteramkan hati dan menenangkan gejolak kejiwaan. Kita lanjut. Yang berikutnya ada doa. Jadi doa itu merupakan wujud komunikasi gitu ya, seorang hamba kita dengan Allah. Doa berarti memohon, meminta, dan mengutarakan segala keinginan yang kita punya kepada Allah. Jalan untuk memperoleh sesuatu, baik berupa kesembuhan atau keinginan lain dapat dilakukan dengan cara berdoa. Karena peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di luar kendala kita sebagai makhluknya. Jadi doa ini kalau misalnya dikaitkan dengan metode self healing yang tadi itu mungkin lebih ke terkait mindfulness iya gitu ya. Terus kepasrahan diri juga ya gitu ya. Kebersyukuran juga mungkin bisa gitu. Setidaknya dengan kita sudah
melakukan yang terbaik gitu ya. Ya, sisanya kita tinggal berdoa karena kita tidak bisa mengontrol hal-hal lain di luar kendali kita seperti itu. Lalu metode yang selanjutnya ada sholat. Jadi ketika sholat itu didirikan dengan menyempurnakan wudhu, niat yang ikhlas, adab-adab seperti itu makninah dalam sholat, gerakannya tidak terlalu cepat, memahami bacaan sholat gitu ya, maka akan mendatangkan kekusyukan dan menjadi terapi tersendiri bagi jiwa. Jadi sholat nggak hanya sekedar sholat gitu ya. Kadang mungkin kita, atau terutama saya juga gitu ya, sholat ya sekedar menjalankan kewajiban aja gitu. Yang penting sholat gitu tanpa memperhatikan em, bacaan dalam artian ya tidak yang terlalu memaknai gitu ya bacaan, gerakan tubuh gitu sehingga ya hasilnya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi ketika kita sudah menyempurnakan sholat dimulai dari menyempurnakan wudhu, niat, tumanina gitu ya, gerakan yang tidak terlalu cepat, paham gitu dengan bacaan sholat, ya itu akan mendatangkan ketenangan bagi diri kita sendiri. Jadi sholat itu memiliki pengaruh yang efektif untuk mengobati rasa sedih dan gundah yang dirasakan. Mungkin ini relate buat kita ya, terutama saya lagi, karena mungkin ketika ada momen di mana kita lagi down, kita lagi sedih, kita lagi nggak tahu harus ngapain gitu ya, kita sholat, yaitu kita akan nangis tuh ya biasanya, terutama ketika sujud seperti itu. Nah, momen-momen itu adalah momen-momen dimana kita lebih merasa tenang ya setelah sholat, karena kita sudah mengeluarkan emosi yang kita rasakan, terus kita pun juga sholatnya jadinya tanpa sadar kita akan gerakannya perlahan gitu. Gerakan perlahan, kita memahami bacaan sholat juga gitu ya, memaknai setiap gerakan, sehingga kita akan merasa lebih tenang seperti itu. Lalu selanjutnya ada tadabbur Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca gitu ya. Membaca dan juga tadabbur Al-Quran. Tapi juga kita memaknai ayat yang dibaca dengan pemaknaan yang dalam. Jadi pada hakikatnya, membaca berulang-ulang suatu ayat Al-Quran itu dapat menjadikan ayat tersebut memiliki kekuatan yang powerful, sehingga dapat menjadi metode healing. Nah, contoh ayatnya atau contoh suratnya itu kayak surah Ar-Rahman ya. Surah Ar-Rahman yang dimana ada salah satu ayat yang terus-menerus dituliskan gitu ya dalam Al-Quran dan kita baca secara berulang. Kurang lebih kalimatnya adalah nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Nah, ketika kita membaca itu berulang-ulang sambil kita maknai gitu ya, sambil kita dalami gitu dalam perasaan akan tanpa sadar ya kita merasa lebih bersyukur gitu ya karena nikmat Tuhan mana lagi nih yang kita dustakan gitu. Allah sudah memberikan banyak hal, namun ketika kita merasa kurang di satu hal aja kita segitunya misalnya seperti itu. Nah, dengan tadabbur Al-Quran ini kita bisa lakukan dengan cara mencari ayat tematik tentang permasalahan yang dihadapi. Karena jika arti dari ayat tersebut sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan, maka kita akan semakin mudah untuk memaknainya. Baca berulang-ulang, dipahami, dan berusaha untuk memaknainya lebih dalam. Seperti itu. Kita lanjut ke ibadah yang selanjutnya, yaitu sedekah. Jadi sedekah merupakan suatu, oke, ya ini benar kata Mas Hadat, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban gitu ya. Kita lanjut. Jadi untuk sedekah itu sedekah merupakan suatu pemberian baik secara material gitu ya, harta benda maupun yang non material, perbuatan baik. Kalau harta benda ya seperti uang gitu ya, atau mungkin baju dalam bentuknya, atau mungkin bentuk-bentuk barang lainnya. Kalau non material bisa dalam bentuk perbuatan baik seperti memberikan bantuan gitu ya, dalam bentuk jasa, menolong, atau bahkan sekedar tersenyum aja itu sudah menjadi sedekah gitu ya. Nah, dengan memberi kebahagiaan kepada orang lain melalui sedekah, itu kita dapat menyerap energi positif dari kebahagiaan itu. Ini kurang lebih konsepnya sama nih kayak self-compassion tadi ya, kalau di metode healing ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, dengan segala usaha yang kita lakukan, itu kita sadari ataupun tidak kita sadari, kita menyerap energi positif juga, sehingga kita merasa bahagia. Nah, dengan bersedekah tidak hanya menjalin hubungan vertikal dengan Allah gitu ya, namun juga dapat menjalin hubungan yang horizontal antara manusia dengan manusia.
terdapat hubungan antara sedekah dan kebahagiaan ya, yang mana individu yang memiliki perilaku bersedekah yang tinggi menunjukkan kebahagiaan yang lebih besar. Itu berdasarkan penelitian dari Rusdi dan kawan-kawan di tahun 2018. Oke. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada husnuzon ya. Di sini husnuzon itu berperan dalam proses self-healing sebab pikiran yang positif akan menumbuhkan sikap yang optimis, rasa syukur, dan percaya diri. Diharapkan dengan berhusnuzon, seseorang dapat lebih positif dalam menyikapi berbagai permasalahan dan dapat mengurangi perasaan cemas yang berlebihan. Mungkin husnuzon ini bisa kita kaitkan dengan kebersyukuran tadi ya, kebersyukuran, terus juga bisa dikaitkan dengan forgiveness juga gitu. Jadi ketika mengalami suatu kejadian di luar kontrol kita, entah mungkin kegagalan, entah mungkin tindakan orang lain terhadap kita atau apapun itu ya kita berusaha gitu ya untuk berhusnuzon gitu, untuk berpikir positif yang tujuannya adalah untuk diri kita sendiri juga gitu, untuk lebih apa ya membuat emosi kita merasa nyaman gitu. Karena kalau kita suuzon gitu ya berpikiran yang negatif ya efeknya akan ke emosi kita juga jadi negatif ya efeknya ke perilaku juga sehingga diharapkan dengan husnuzon ini kita bisa lebih positif seperti itu menanggapi suatu kejadian yang memang di luar kontrol kita. Lalu selanjutnya ada tawakal. Di sini tawakal berarti menyerahkan segala urusan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar secara maksimal gitu ya. Jadi tidak hanya berserah diri aja gitu ya ketika menghadapi suatu hal, tapi kita juga ada usahanya. Kita juga ada ikhtiarnya secara maksimal, semaksimal yang kita bisa. Nah, dengan tawakal ini mengajarkan individu untuk lebih menghargai setiap usaha yang dilakukan serta berlapang dada dalam menerima hasil dari usaha sehingga meminimalisir kecemasan dan tekanan batin ya lagi-lagi kita cuma bisa berserah gitu ya karena hal-hal eksternal di luar kontrol kita nggak bisa kita kendalikan seperti itu sehingga setidaknya yang bisa kita lakukan ya kita berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa kontrol gitu ya yaitu diri kita sendiri. Oke. Nah, agar proses self-healing melalui ibadah di bulan Ramadan itu dapat berjalan efektif, ini harus dibarengi dengan 4 domain nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar melakukan aja, tapi kita harus dibarengi dengan 4 domain lainnya. Apa aja? Jadi yang pertama itu ada domain keyakinan. Jadi di sini kita harus menerapkan keyakinan gitu ya, bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan dan juga kesembuhan gitu terhadap masalah psikologis yang kita miliki. Lalu yang kedua ada domain pemahaman, di mana di sini individu yang menerapkan itu harus memiliki pemahaman berupa pengetahuan dan memahami makna dari ibadah yang dilakukan sebagai bentuk dari Islamic Self-Psychotherapy. Jadi tidak hanya sekedar melakukan gitu ya, tapi juga memiliki pemahaman atau pengetahuan. Sedekah itu kenapa ya Allah ciptakan misalnya seperti itu. Oh ternyata untuk agar kita membantu orang lain yang memiliki keterbatasan gitu ya, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu sehingga dari sedekah ya kita bisa membantu mereka gitu ya dari segi kelemahan yang mereka miliki misalnya seperti itu. Sholat juga gitu ya kita harus memahami gitu ya makna sholat itu tuh sebenarnya apa seperti itu dari setiap gerakannya setiap bacaan kita harus memahami ya tujuannya agar ketika kita memahami ibadah yang kita lakukan ya kita bisa lebih menyerap gitu ya tidak hanya sekedar melakukan aja. Puasa juga, kenapa kita melakukan puasa, lalu juga membaca Al-Quran gitu ya. Emang Al-Quran kenapa harus kita baca gitu ya, kenapa harus kita tadaburi. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan itu, diharapkan kita bisa memiliki pemaknaan yang mendalam, jadi tidak hanya sekedar melakukan aja. Lanjut, ada domain penghayatan, jadi setelah mendapatkan pengetahuan gitu ya, kita juga harus memiliki penghayatan yang mendalam dalam bentuk merasakan kehadiran secara pikiran, hati, dan perilakunya terhadap ibadah yang dilakukan sebagai bentuk Islamic Self-Psychotherapy. Penghayatan ini bisa dikatakan mindfulness juga ya, jadi kita setelah kita mengetahui gitu ya maknanya apa ya kita harus menghayati juga gitu. Pikiran kita harus fokus ke kegiatan gitu ya, atau mungkin ya kegiatan ibadah yang kita lakukan itu. Kehadiran secara pikiran, hati, dan perilaku gitu ya. Jadi walaupun perilakunya kita melakukan, tapi pikiran kita kemana-mana, ya kita kan berarti nggak menghayati momen ibadah itu ya berarti. Misalnya kita pikiran perilaku
ada di situ, tapi hati kita ngerasanya kayak yang sungkan gitu. Nah, itu kan juga berarti kan tidak menghayati, sehingga kita perlu menghadirkan gitu ya dari segi pikiran, hati, dan perilaku gitu, agar metode self healing ini bisa maksimal gitu kita lakukan. Lalu domain yang keempat adalah domain pengamalan. Jadi ya menerapkan harus mengamalkan ibadah dalam artian menjalankan serangkaian ritual ibadah dalam perspektif Islam yang dilengkapi dengan 3 domain yang tadi. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Jadi di sini ada membuat jadwal kegiatan self healing gitu ya di bulan Ramadan. Ini hanya sebagai apa ya, secara umumnya aja gitu ya yang saya buat. Nantinya teman-teman boleh buat secara lebih mendetail lagi gitu ya. Mungkin dibikin ada jam-jamnya gitu ya. Kayak misalnya sahur mau dari jam berapa sampai jam berapa. Mungkin sebelum sahur ada mau melakukan ibadah apa, itu boleh banget. Jadi di sini saya hanya akan menuliskan secara umumnya aja gitu ya untuk dijadikan gambaran. Nantinya teman-teman boleh sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, kondisi masing-masing, aktivitas masing-masing juga gitu. Nah, jadi kalau menjelang subuh nih, bisa kita mulai dari sahur misalnya gitu ya. Lalu setelah sahur, sembari menunggu waktu subuh, kita bisa melakukan sholat sunnah gitu ya, atau berdoa dan juga zikir gitu ya sambil menunggu. Lalu setelah azan kita bisa melakukan sholat sunnah subuh, lalu sholat subuh, lalu membaca dan tadabbur Al-Quran. Boleh dilakukan secara sendiri gitu ya, atau mungkin bareng-bareng sama yang lain juga gitu ya, sama sekeluarga, atau mungkin melakukannya di masjid juga bisa. Lalu melakukan sedekah pagi yang dilakukan tidak harus mencari orang untuk diberikan sedekah gitu ya, tapi juga bisa mungkin uangnya ditabung dulu untuk nantinya kita berikan ketika sudah siang atau mungkin ketika kita sudah menentukan waktunya gitu ya. Mungkin di akhir Ramadan, jadi setiap pagi kita nabung berapa gitu ya, taruh di celengan mungkin, atau mungkin taruh di kaleng atau di mana gitu ya, yang kita niatkan untuk sedekah pagi yang nantinya kita berikan gitu untuk orang yang tidak mampu. Atau mungkin bisa melakukan sedekah lainnya dalam bentuk jasa gitu ya, mungkin membantu ibu gitu, membereskan rumah, atau mungkin cuci piring sisa sahur tadi, atau apapun itu. Lalu selanjutnya ada majelis ilmu subuh gitu ya, atau menambah wawasan. Jadi di sini kita bisa belajar lagi, mungkin cari artikel-artikel yang memang valid gitu ya, atau ya mendengarkan kajian melalui YouTube atau apapun itu yang tujuannya adalah untuk menambah wawasan kita, sehingga kita bisa beribadah gitu ya dengan maksimal dengan pemaknaan yang penuh. Lanjut. Setelah selesai subuh gitu ya, sampai asar kita bisa beraktivitas. Jadi ya bekerja, sekolah gitu ya, atau mungkin kuliah atau kegiatan lainnya, disertai dengan manajemen diri tadi juga ya. Jadi kita mengatur waktu, mengatur skala prioritas. Lalu di sela-sela mungkin kita bisa sholat duha, sholat sunnah rawatib gitu ya, baik sebelum ataupun sesudah sholat wajib, sholat zuhur dan asar. Lalu jika memungkinkan bisa kita selipin itu ya, membaca ayat Al-Quran di setiap sholat, entah itu sunat atau mungkin wajib, 1, 2, 3 ayat misalnya, atau zikir dan berdoa setiap selesai sholat. Lalu setelahnya gitu ya, menjelang maghrib ini kita bisa nih melakukan kegiatan-kegiatan sedekah gitu ya, kayak mungkin membagikan takjil, menyiapkan bukaan gitu ya, dan juga lainnya. Lalu sholat sunnah, sholat maghrib, baca Al-Quran gitu ya, zikir dan juga berdoa. Oh ya, jangan lupa di sini saya lupa nulis buka puasa gitu ya. Nanti kita fokus ke ibadah, tapi kita malah buka puasa. Lupa buka puasa kan gimana gitu ya. Ya nanti jangan lupa buka puasa juga seperti itu. Nah, nanti setelah selesai bisa masuk waktu Isya gitu ya. Kita sholat sunnah, tarawih, rawatib, zikir dan berdoa, membaca dan tadabbur Al-Quran. Nah, ini pun nantinya pastinya bisa teman-teman sesuaikan juga ya. Nanti ditambah apa atau mungkin dikurang apa gitu sesuai dengan kegiatan keseharian teman-teman. Oke. Dan ibadah-ibadah ini pun juga jangan hanya sekedar dilakukan aja ya teman-teman, tapi juga nantinya menggunakan 4 dimensi yang tadi, yang pemaknaan gitu ya, lalu juga pengetahuan, lalu juga em, apa tadi yang ketiga? Mindfulness-nya itu gitu ya. Jadi diserap gitu ya ketika ibadah itu ya fokus seperti itu. Tidak hanya dilakukan secara rutin aja. Oh iya, udah masuk waktu zuhur nih, ya udah deh sholat sunnah dulu. Tapi udah gitu, cuma sekedar lewat ya. Jangan jangan kayak gitu gitu ya. Kita harus
ya tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita berusaha untuk fokus gitu ya dalam melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Oke, kita sudah masuk ke slide terakhir nih, teman-teman. Saya ingin scaling pemahaman dulu. Jadi setelah tadi kita sudah bersama-sama ya belajar terkait apa itu self healing, terus juga belajar terkait gimana penerapannya dalam Ramadan gitu ya, diaplikasikan dalam bentuk ibadah ketika di bulan Ramadan, terus dimensi-dimensi yang harus kita sertakan gitu ya dalam melakukan ibadah. Nah, jika diberikan skala nih teman-teman dari 0 sampai 10, di mana 0 teman-teman sama sekali tidak paham, dan 10 itu sudah sangat paham, kira-kira seberapa paham sih teman-teman dengan penerapan self-healing di bulan Ramadan ini? Mungkin boleh ditulis di kolom chat ya untuk skalanya. Kira-kira dari 0 sampai 10 sudah seberapa paham nih setelah kita tadi melalui pembelajaran gitu ya terkait makna self-healing dan lainnya. Tuh. Mungkin sambil menunggu jawaban dari teman-teman nih, saya coba nanya ke Mbak Ifah lagi deh. Kalau Mbak Ifah kira-kira berapa nih Mbak Ifah? Kalau dari 0 sampai 10? Kalau dari saya sih, insya Allah sudah sangat paham ya dan aplikatif sekali gitu ya, Ibu Amel. Jadi benar-benar bisa langsung diterapkan nanti di bulan Ramadan gitu ya. Jadi nanti ketika bulan Ramadan ini self healing sekaligus ibadah, jadi nambah pahala gitu. Jadi Mm, apa tuh peribahasanya? Sekali dua sekali kali dayung ya. mendayung, ya satu dua pulau terlampaui gitu ya. Oke, mungkin juga sambil teman-teman nih boleh kasih tahu seberapa paham juga kalau misalnya ada yang mau bertanya gitu ya. Mungkin boleh Hmm. langsung ditanyain aja, boleh raise hand atau kalau misalnya mau ditanyain lewat pesan Zoom juga boleh. Silakan. Ya, betul. Siapa tahu nih dari teman-teman dari 0 sampai 10 ternyata misalnya masih di 3 gitu ya. Nah, itu feel free aja nih teman-teman untuk kita diskusi, untuk kita ngobrol-ngobrol gitu ya, supaya nantinya ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, kita bisa lebih optimal nih gitu ya dalam beribadah gitu. Selain untuk menambah pahala juga, ya kita juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan mental kita juga kayak gitu. Oke. Ya, sambil menyelam minum air. Ya, bisa. Itu juga. Itu peribahasanya itu ternyata Mbak Ifah. Terima kasih Mas Hadat. Kalau dari Mbak Kumala gimana nih Mbak Kumala? Kalau dari 0 sampai 10 kira-kira berapa nih untuk skalanya? Skalanya sih 10 gitu, karena kan sebelumnya eh, sebenarnya udah ngelakuin hal-hal yang Mm-mm. ada di materi ini. Cuman Mm-mm. karena sekarang baru ikutan, jadi paham tentang bahasa psikolognya gitu. Oke, sip, 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 sip. Kalau Mbak Nana, mungkin Mbak Nana ingin beritahu dari 0 sampai 10 berapa nih skalanya? Jadi sepertinya. Kalau saya sih mungkin 8. Ah, tinggi juga loh itu 8. Terima kasih. Cuman kakak saya mau tanya, Silahkan. eh, untuk di zaman sekarang kan Mm-mm. eh, orang itu sekian dari masyarakat itu saya lihat Mm-mm. eh, untuk dalam belajar Al-Quran atau apa namanya rokaat sholat gitu ya. Mm-mm. Nah itu masih jauh banget gitu. Mm-mm. Terutama kaum lansia ya, Ah, gitu, ya. yang udah tua-tua. Nah kalau anak Mm-mm. muda kan mungkin ah apa sih sepele gitu kan, gitu. Mm. Nah yang saya apa namanya, yang saya eh, merasa apa ya, merasa kasihannya ya dari situ, itu Mm. dari tentang cara baca Al-Quran banyak yang belum bisa, kemudian yang kakak bilang juga tentang sholat gitu kan, bacaannya belum Mm-mm. fase atau apa ya, pokoknya belum belum lancar lah gitu kan, gitu. Nah Mm-mm. cuman kan di zaman sekarang kan kebanyakan tuh hanya belajar mengaji ya kan. Nah Mm. untuk menurut saran saya sih coba diperbanyak juga untuk eh, apa namanya, eh, pembawaan untuk Belajar. membuka belajar sholat gitu loh Kak, Mm. Oh iya iya benar 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 bisa tuh. Mm-mm. gitu karena yang saya lihat memang kan
ngaji mulu ya gitu kan. Nah, Mm-mm. ngaji terus yang dibuka di mana-mana ngaji, ngaji. Ya. Sedangkan orang itu kan juga butuh sholat 5 waktu gitu kan. Gitu. Mm. Nggak boleh, terus yang lain juga boleh gitu kan, wajib gitu kan. Mm. Gitu. Nah, maksudnya wajib dipelajari gitu Kak, gitu. Nah, Mm. Mm. itu Benar-benar. yang saya mirisnya tuh kurang banyak gitu loh. Malah yang diperbanyak malah membaca Al-Quran gitu. Mm. Nah, sekarang Mm. ada juga teman saya juga bilang, di Mm. sini ada gak sih yang buka untuk ngajarin selain baca Al-Quran, misalkan belajar sholat bareng-bareng gitu kan. Mm. Tuh, karena sebagian orang kan eh, namanya orang zaman dulu kan ada yang mampu bersekolah, ya kan? Ada yang Ya, tidak mampu. Walaupun betul kita betul. yang mampu itu sudah belajar dari sekolah gitu loh, Kak. Mm. Nah, kalau saya sih sebetulnya sedihnya di situ gitu. Kenapa nggak diperbanyak untuk apa membuka belajar bersama untuk tata cara sholat gitu loh. Mm. Itu Kak, itu aja Mm. sih Kak. Makanya saya cuman agak ngasih nilainya 8 aja. Oh iya 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 iya, oke, Hmm, nggak apa-apa. Tapi iya, setuju Kak. sih sama Mbak Nana. Maksudnya memang sih ya, yang kita lihat adalah ya cara membaca Al-Quran yang baik gitu ya, termasuk tajwidnya, pemaknaannya juga gitu. Nah, memang sih jarang gitu ya menemukan yang untuk belajar sholat gitu ya. Bahkan Betul, mungkin nggak hanya lansia yang membutuhkan, tapi mungkin kita-kita juga butuh gitu ya betul, untuk lebih betul. mendalami lagi gitu sebenarnya maknanya apa. Karena mungkin ketika sekolah dulu ya cuman sekedar gerakan gitu ya, bacaan mungkin. Betul betul betul. Setuju sama Mbak Nana. Mungkin di sini ada nih teman-teman yang Terima kasih em, ya Kak. ini sama-sama. Kasih juga yang Mbak Nana sudah memberikan pendapatnya. Mungkin di Sama. sini bisa nih jadikan ide gitu ya buat teman-teman gitu untuk berbagi kepada teman-teman yang lain gitu ya, entah mungkin nanti melalui media apa untuk melakukan pengajaran atau ya pemaknaan sholat gitu ya, sehingga nanti kan bisa mendapatkan pahala juga gitu ya melalui sedekah jasa gitu yang memberikan penjelasan dan yang lainnya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin ada lagi nih dari teman-teman yang ingin didiskusikan gitu ya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin ngobrol-ngobrol gitu ya, dipersilakan loh teman-teman. Atau mungkin ada yang kurang paham gitu ya, maksudnya gimana misalnya gitu ya, untuk tadi penjelasan yang tadi saya sampaikan. Silakan, teman-teman yang ingin bertanya mungkin boleh raise hand atau mungkin boleh menyampaikan juga lewat pesan Zoom gitu ya. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya juga boleh dipersilahkan. Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Oh, ada nih Mbak Ivana ya. Resen, silakan Mbak Ivana. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Iya, ini menarik banget ya buat saya yang butuh self healing, panduan self healing. Kebetulan saya sekarang sedang tidak bekerja kayak gitu kan, dan banyak sekali ujian yang menerpa yang sekarang sedang saya alami kayak gitu. Jadi Hmm. setiap panduan di self healing tadi metodenya itu dari 1 sampai 8 itu saya udah lakuin semua kayak gitu, terutama yang forgiveness sama apa lebih ke menata diri, self talk kayak gitu kan. Itu saya terus lakuin kayak gitu, dan ini alhamdulillah masih diberi kesempatan kita ketemu di bulan Ramadan kayak gitu. Jadi saya berharap akan ada hal-hal yang seperti ini lagi selama bulan Ramadan kayak gitu. Gimana sih kita memantaskan diri diri kita kayak gitu kan. Kadang saat kita ditempa musibah ataupun ujian ataupun apapun itu, yang namanya self healing atau panduan untuk self healing itu benar-benar kita butuhkan gitu. Karena positif, maksudnya logika kita sama perasaan kita tuh selalu berseberangan gitu. Kita perasaannya kita membutuhkan untuk mendekatkan diri sama Allah, tapi logika kita selalu berkata, ayo cari gerak, gerak, gerak kayak gitu kan. Jangan terus terlarut, jangan terus kayak
lo ngaji sholat kayak sempet ada yang ngomong kayak gitu kan. Kalau ngaji sholat zikir segala macem, kalau nggak usaha mau gimana katanya kayak gitu. Sedangkan kita pun mau usaha juga kita butuh doa kayak gitu. Dan ini yang saya selalu lakuin gitu setiap hari kayak gitu kan, tatkala sehabis sholat saya mengaji ataupun berzikir, entah itu berdialog dengan diri sendiri, dengan Robnya kayak gitu kan. Dan itu terkadang kita merasakan satu kenyamanan kayak gitu kan. Pengen banget berlama-lama terus seperti itu. Tapi kalau terus seperti itu sampai berjam-jam kita nggak melakukan aktivitas yang lain kan nggak mungkin juga kayak gitu kan. Jadi saya masih belum dapat apa sih harus manage-nya tuh seperti apa kayak gitu kan. Karena saya sendiri gitu yang saya alamin sekarang tuh memang benar-benar butuh sesuatu sentuhan supaya kita lebih dekat gitu. Gimana sih supaya Allah itu lebih menyentuh hati kita kayak gitu. Sempat sih saya rasakan walaupun mau zikir banyak pun kayak gitu, tapi kadang suka nggak apa ya, kayak pikiran mah kemana, mulut mah kemana kayak gitu kan. Terus kita kayak astagfirullah astagfirullah aja terus kan mau berapa ratus kali. Tapi pikiran tuh tetap mikir ngawang-ngawang kayak gitu. Nah ini gimana sih caranya supaya kita memang mendapatkan satu yang benar-benar ketenangan. Kadang yang saya bilang tadi, memang ketika sholat berzikir, oke merasa tenang, pengen berdiam-diam lama kayak gitu. Tapi kadang kalau memang pikiran kita sama perasaan kita tuh lagi carut marut gitu ya, nggak karuan. Nah itu hal-hal seperti itu tuh nggak nyampe kayak gitu kan. Nah ini nih supaya kita bisa relax banget kalau di Bali atau di yoga kan kayak ada affirmation class kayak gitu kan. Yang apa sih yang harus kita katain untuk diri sendiri. Nah, di sini di self healing kali ini ada nggak sih satu hal yang memang bisa membantu kita untuk afirmasi seperti itu kayak gitu. Apa kata-kata seperti apa untuk diri kita untuk tetap positif sama setiap rencana yang Allah kasih yang telah tuliskan sama kita itu gimana untuk positif banget kayak gitu supaya kita tuh nggak apa ya karena kita kan yang tadi dibahas di sini kita ada emosi kayak gitu kan kekesalan kayak gitu. Nah, walaupun apa sih secara logika kita tuh tahu semuanya ujian dari Allah, semua kita harus sabar, tapi di perasaan kita tuh kadang udah bilang kayak kesel gimana sih emosinya, gimana sih keadaan kita nih kok kayak gini banget, kenapa Allah belum ngabulin, kenapa Allah belum ngasih bantuan. Dan pasti ada hal-hal seperti itu, walaupun kita nggak terucap, tapi ada di hati kita tuh tersirat. Nah, itu gimana sih memanage kayak gitu tuh supaya benar-benar lepas dari belenggu hati yang seperti itu gitu. Nah, sampai sekarang memang saya alamin itu belenggu hati itu memang susah banget gitu. Walaupun berusaha untuk memaafkan siapa yang sudah menyakiti, siapa yang sudah menzalimi, tapi belenggu itu masih ada kayak gitu kan, belenggu-belenggu yang seperti itu rasanya udah coba ikhlas yang dibahas sama Mbak tadi di sini, ada sesuatu hal yang membuat teringat akhirnya balik lagi kayak gitu kan. Nah, makanya nomor satu tuh forgiveness saya udah lakuin berkali-kali tapi balik lagi akhirnya jadi belenggu hati gitu. Itu sih Mbak. Terima kasih untuk sesinya. Sama-sama Mbak Ivana. Oke, baik. Sebenarnya kan kita sebagai manusia nggak akan pernah bisa 100% gitu ya. Merasa akan selalu tenang gitu ya. Secara 100% emosi akan selalu tenang karena ya pasti secara otomatis respon kita akan apa ya, tidak selamanya terkesan tenang seperti itu. Kayak tadi Mbak Ivana sampaikan ketika mendapatkan kembali suatu kondisi di mana ada sesuatu yang menyakiti hati gitu ya, ya hal yang wajar gitu untuk kita kembali merasakan perasaan tidak menyenangkan itu gitu. Karena kita benar-benar tidak bisa menghilangkan 100% untuk bersikap tenang ya. Bisa, tapi mungkin akan butuh waktu yang lama gitu ya karena momen itu sudah membekas seperti itu. Nah, untuk self healing ini pun memang sebenarnya ada keterbatasannya gitu. Jadi self healing ini mungkin bisa digunakan untuk kita yang mengalami masalah-masalah kesehatan mental sederhana aja gitu ya, kayak dalam artian ya cemas-cemas sederhana gitu ya, yang tidak
sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya memang sudah mengalami gangguan psikologis gitu ya, yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, yang mana kita jadinya seperti yang tadi Mbak Ivana sampaikan ya, mungkin pengennya ibadah terus nih gitu, supaya tenang, tapi setelah ibadah kembali lagi gitu ya, perasaan tidak menyenangkannya itu. Nah, ketika itu sudah tidak bisa kita kontrol, atau mungkin ya sudah sampai apa ya, mengganggu gitu ya aktivitas kita sehari-hari, ya itu mungkin adalah tanda gitu bahwa saatnya kita membutuhkan pertolongan nih dari tenaga medis lainnya gitu ya, entah itu mungkin dari psikolog atau mungkin psikiater, karena ternyata dari self healing yang ya upaya kita gitu ya untuk menyembuhkan kita secara sendiri ini ternyata belum berhasil tapi mungkin belum optimal kayak gitu. Sehingga kita perlu menyadari itu, karena ya self healing itu ada keterbatasannya juga untuk masalah-masalah yang sederhana gitu ya, yang tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk gangguan-gangguan yang lainnya mungkin sampai gangguan emosi atau mungkin gangguan depresi yang sampai ke berat, ya itu sudah tidak bisa lagi gitu ya menggunakan self healing. Bisa menggunakan self healing namun harus disertai dengan apa ya, bantuan gitu dari tenaga medis yang lainnya gitu. Nah, hal yang wajar kok untuk kita akan selalu gitu ya merasa tidak cukup, karena memang ya manusia memang seperti itu gitu. Namun setidaknya kita sudah menyadari nih kayak, wah, em, bersyukur dong Mel misalnya gitu ya. Misalnya saya mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut saya itu masih so-so gitu ya dan ingin lebih misalnya gitu. Nah, itu kan sudah menyadari nih kayak, wah kok aku ngerasain kayak gini nih. Nah, setidaknya dengan muncul perasaan itu kita bisa melawan gitu ya dengan self talk tadi gitu untuk lebih bersyukur, dengan ya tujuannya agar emosi kita bisa lebih em, kalem gitu ya, jadinya lebih seneng gitu dengan apa yang kita dapatkan, misalnya kayak gitu. Karena kita memang harus selalu terus-menerus mengingatkan gitu ya diri kita sendiri. Respon otomatis pasti ada yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Responnya secara otomatis membuat emosi kita jadinya nggak nyaman itu pasti akan ada. Tapi gimana cara kita untuk menyadari emosi itu dan kemudian mengelolanya gitu sehingga bisa menampilkan perilaku yang baik, emosi yang lebih tenang seperti itu. Gitu sih Mbak Ivana, kira-kira menjawab nggak ya? Terjawab Mbak Amelia. Terima kasih. Sama-sama Mbak Ivana. Oke, ini saya sambil coba baca yang di chat ya Mbak Rafifah ya. Ini Mbak Novi ada bilang relate banget Mbak Ivana. Oh ternyata Mbak Ivana nggak sendirian ya. Ada teman-teman lainnya juga kok yang merasakan hal yang sama. Salah satunya Mbak Novi. Terus dari Mas Aziz nih, Kak terkait metode tadi, ada nggak sih kegiatan atau aktivitas selain dari expressive writing agar dapat menghilangkan atau mengobati emosi yang terbendung dan tidak bisa disampaikan kepada orang lain? Selain itu adalah dengan ya selain mengeluarkan emosi gitu ya melalui tulisan, bisa juga mencari kegiatan-kegiatan lain sih, Mas Aziz. Jadi kayak mungkin lagi kesel-keselnya banget nih gitu ya. Kita bisa menyalurkan gitu emosi kesal kita ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan fisik. Jadi kayak mungkin berolahraga gitu ya, atau mungkin sekedar beberes-beres rumah gitu ya. Atau mungkin dengar musik sambil beres-beres rumah, jadi kan lebih rileks tuh. Misalnya salah satunya seperti itu, tapi juga harus disertai dengan forgiveness tadi gitu ya, pemaafan gitu ya, untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita. Karena kalau misalnya kita hanya sekedar untuk menyalurkan emosi aja gitu ya, tanpa adanya forgiveness ini, tanpa adanya pemaafan ini, ya nantinya ketika kita ketemu orang yang sama gitu ya, yang sudah menyakiti kita, khawatirnya nanti akan muncul lagi tuh emosi itu. Jadi sembari kita mengekspresikan emosi itu melalui kegiatan-kegiatan, ya kita juga harus sambil pelan-pelan gitu ya. Pasti nggak mudah ya rasanya untuk forgive gitu, untuk memaafkan seseorang. Tapi ya pelan-pelan gitu kita mencoba untuk memaafkan gitu perilaku orang tersebut. Seperti itu sih, Mas Aziz, kira-kira menjawab nggak ya? Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya dari Mbak Nisa. Oh ya, sama-sama Mas Aziz. Dari Mbak Nisa, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas materinya.
Semoga bermanfaat. Amin. Izin bertanya, sebagai manusia kan paradoks, sekarang kita sudah bilang kita ikhlas, ya, atau sudah memaafkan gitu ya suatu kejadian, tapi kadang kita mengalami relapse dan kembali merasa sedih atas kejadian tersebut. Apakah itu merupakan hal yang normal dalam proses self-healing? Lalu gimana ya Kak cara mengatasinya kalau mengalami relapse? Terima kasih Kak. Oke. Nah, jadi kalau dalam psikologi itu bahasanya adalah ke-trigger biasanya kita membahasakannya gitu ya. Jadi memang akan ada gitu ya momen-momen di mana kita ke-trigger akan suatu momen yang sebelumnya pernah terjadi. Kayak misalnya mungkin dulu gitu ya, kita pernah mungkin disakiti gitu secara berulang oleh satu orang yang sama misalnya. Entah itu mungkin dari orang terdekat gitu ya, kayak dari orang tua gitu, atau mungkin dari keluarga, saudara, atau mungkin sahabat kita, atau mungkin orang-orang yang berbeda namun tujuan atau mungkin intinya sama seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa ternyata kita ada emosi di momen itu, dan kita sudah berusaha gitu ya untuk ikhlas dan memaafkan, sehingga ketika kita di momen itu mungkin kita sudah memaafkan, mungkin kita sudah merasa tenang, namun ya tidak dipungkiri pasti akan ada kondisi relapse tadi ya, atau mungkin ketika kembali menghadapi kondisi yang sama gitu ya, entah mungkin ya mungkin salah satu contohnya kayak mungkin dibully gitu, atau mungkin dalam bentuk perilaku yang lainnya seperti itu. Nah, dan kita kembali merasakan emosi itu, dan itu hal yang normal karena emosi yang sudah terpendam lama gitu ya, emosi atau satu momen yang paling kita ingat, yang kita maknai dengan suatu momen yang menyakitkan buat kita itu tidak akan pernah hilang, akan ada dalam diri kita. Kita akan membawa pengalaman tidak menyenangkan itu. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita menyadari bahwa kita punya pengalaman tidak menyenangkan itu, dan ketika muncul lagi, setidaknya kita sudah tahu kita harus apa gitu. Hal yang normal kok untuk kembali merasakan perasaan sedih ya, atau mungkin perasaan sakit yang sama gitu ya, bahwa bahkan kita jadinya bisa menyadari ya kayak oh ternyata aku masih sakit ya ketika mengalami hal itu gitu, dan ya udah itu normal kok. Yang terpenting adalah gimana tindakan kita selanjutnya setelah kita merasakan emosi itu. Apakah kita ingin kembali memendamnya lagi atau kita ingin menyalurkannya melalui apa gitu. Mungkin yang sebelumnya kan kita belum menyadari itu ya kita berperilakunya destruktif nih, nggak benar gitu ya. Entah itu menyakiti diri sendiri atau mungkin menyakiti orang lain. Tapi setidaknya karena kita sudah menyadari, kita punya pengalaman itu, kita sudah sadar bahwa dari pengalaman itu kita merasakan emosi tertentu, ya kita jadi tahu nih cara ngehandle emosi ini bagaimana gitu. Entah mungkin tadi menggunakan metode self healing yang ada gitu ya, entah self talk kayak em, tenang aja gitu, diriku misalnya gitu ya, tenang aja, apa yang dia katakan nggak benar kok, toh kamu ini misalnya gitu. Atau mungkin dengan metode self healing yang lain yang dirasa cocok gitu ya, disesuaikan sehingga nantinya ketika mengalami trigger atau relapse lagi ya kita sudah tahu cara handle-nya gimana gitu. Karena hal itu akan mungkin saja terjadi, akan berulang, itu mungkin aja. Seperti itu, Mbak Nisa. Kira-kira menjawab nggak ya? Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin raise hand atau mungkin bertanya melalui kolom chat, atau mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi gitu ya, dipersilahkan. Apa sudah cukup dari teman-teman? Oke, kira-kira gimana nih Mbak Iva? Mungkin kalau misalnya oke nih, dari Mbak Nisa katanya terima kasih Kak gitu. Kalau misalnya waktu ke-trigger dan mencoba menyembuhkan kembali tapi rasanya malah makin sedih gitu. Kamel, gimana Mm. ya Kak gitu.
Ya, ketika sudah berupaya gitu ya untuk self healing gitu ya, menyembuhkan sendiri dan ternyata malah makin sedih dan malah makin mengganggu aktivitas dalam keseharian misalnya. Nah, itu mungkin boleh nih Kanisa nantinya untuk berkonsultasi gitu ya bersama psikolog atau mungkin psikiater gitu untuk mendapatkan bantuan karena mungkin sudah tidak efektif lagi nih gitu ya menggunakan upaya penyembuhan sendiri gitu. Bukan tidak, tapi mungkin kurang efektif gitu ya, sehingga dirasa malah semakin sedih. Jadi nantinya boleh untuk berkonsultasi, sehingga nantinya bisa didiskusikan gitu ya, kira-kira mungkin akan digunakan terapi, atau mungkin akan ada solusi-solusi lain yang akan disesuaikan untuk Kanisa. Seperti itu sih, Kanisa. Ya, baik, bagaimana Kanisa? Apakah sudah cukup menjawab gitu jawaban dari Ibu Amel? Oke, baik. Baik, terima kasih kembali Mbak Nisa untuk pertanyaannya gitu ya. Mungkin sepertinya sudah cukup karena sudah pukul segini gitu. Mungkin dari Ibu Amel apakah ada closing statement nih untuk menutup materi hari ini? Oke. Jadi closing statement dari saya untuk kita semua gitu ya. Jadi ayo kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai media untuk meningkatkan spiritualitas kita, kesehatan fisik kita gitu ya, maupun kesehatan mental. Karena harapannya gitu ya, dengan kita melatih diri di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kesehatan fisik maupun mental, nanti kita akan terbawa gitu ya, kegiatannya, rutinitasnya ke bulan-bulan setelahnya gitu. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi kita akan terus secara repetitif gitu ya, atau mungkin secara konsisten gitu menerapkannya di bulan-bulan yang berikutnya. Oke, mungkin seperti itu saja untuk Mbak Rafifah. Jadinya mungkin saya sekedar ingin memberikan informasi juga gitu ya, nantinya di Solutiva Academy pun juga akan ada semacam webinar-webinar gratis lainnya dan juga webinar-webinar lain yang berbayar juga gitu ya. Mungkin salah satunya webinar terkait alat tes psikologi yang mungkin untuk teman-teman dengan lulusan psikologi gitu ya nantinya bisa join. Nanti bisa cek aja pelatihan lainnya di Solutiva Academy. Siapa tahu nanti ada yang cocok gitu ya dengan teman-teman supaya nanti kita bisa diskusi-diskusi lagi terkait topik yang lainnya. Atau mungkin kalau misalnya ada saran gitu ya ingin ngebahas apa lagi itu juga dipersilahkan. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Saya tutup. Terima kasih banyak atas atensinya teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Amel atas materinya, sangat menarik dan sangat mudah untuk diaplikasikan nanti ke depannya gitu ya. Mungkin saya izin untuk merangkum sedikit saja nih dari materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Amel. Jadi mungkin balik lagi gini ke awal, pasti kita ada momen-momen di mana kita menghadapi masalah, cobaan, ujian gitu. Benar kata Ibu Amel tadi, tidak selalu kita 100% merasa tenang gitu ya dan senang karena mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah mendengar istilah that's what makes us human gitu. Itulah yang bikin kita tuh menjadi manusia karena kita punya perasaan-perasaan tersebut. Kita bisa punya perasaan senang, sedih gitu, punya masalah gitu kan. Namun mungkin jika berulang gitu ya tidak dapat direspon dengan baik akan menimbulkan gangguan mental tadi, akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan kita sehari-hari. Dan ya salah satu usaha untuk mengatasinya tadi yang sudah dibahas dengan Ibu Amel dengan cara self healing ini sendiri gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan berbagai metode self healing, kemudian juga kita juga bisa menjadikan nih bulan Ramadan ini gitu ibadah di bulan Ramadan sebagai media self healing yang bisa kita lakukan gitu ya dengan metode psikoterapi Islam ini. Dan jangan lupa dibarengi dengan 4 domain tadi, domain keyakinan, pemahaman, penghayatan dan juga pengalaman gitu. Dan metode-metode tadi juga bisa di-mix nih, bisa di-combine. Jadi tidak hanya satu saja gitu yang bisa dilakukan, jadi bisa dibarengi gitu, diimplementasikan secara bersamaan gitu. Baik kalau gitu Bapak Ibu sekalian, kalau gitu saya izin melakukan penutupan, nanti setelah penutupan akan ada sesi dokumentasi. Kemudian nanti setelah sesi dokumentasi di akhir saya akan melakukan share screen gitu ya, share screen untuk
QR code-nya sebagai absensi dan nanti untuk sertifikatnya bisa diakses melalui website kami. Nanti untuk tata caranya akan kami infokan lebih lanjut di pesan WhatsApp gitu ya, di pesan grup seperti itu. Kemudian terima kasih banyak Ibu Amel atas kesediaannya membagikan ilmu kepada kami gitu. Materinya sangat menarik dan sangat bermanfaat. Semoga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian ke depannya gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri webinar hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kalau gitu, saya izin mengakhiri webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Oke, mungkin boleh Bapak Ibu sekalian mengaktifkan kameranya yang berkenan untuk saya lakukan dokumentasi. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Oke, baik. Kalau gitu untuk dokumentasinya akan saya lakukan dalam hitungan ketiga. Baik. Mungkin yang masih mau mengaktifkan kameranya saya tunggu, silahkan. Oke. Ya, baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 untuk slide pertama. Oke, baik. Mau ditunggu sebentar. Oke, kemudian untuk slide kedua. Baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian sudah cukup. Kemudian saya izin stop recording terlebih dahulu. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menonton kembali nih rekamannya, nanti akan kami share di YouTube kembali dan untuk linknya akan kami share melalui pesan WhatsApp seperti itu. Kemudian untuk berikutnya saya akan melakukan share screen.